Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita melanjutkan masih terkait keramat atau karomah para wali-walinya Allah. Abu Bakar kemarin sudah radhiyallahu anhu, Umar juga sudah, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sekarang. Sa'ad ya. Sa'dun. An Jabir ibni Samrah radhiyallahu anhuma qala syaka ahlul Kufah Sa'dan. Jadi ahlul Kufah itu salah satu kota di daerah Persia sana. Ahlul Kufah melaporkan Sa'ad ini, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada Umar. Jadi penduduk atau salah satu dari penduduk Kufah melaporkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar tegas orangnya kan, karena ada komplain, ada keluhan dari ini, langsung dicopot. Waduh, Umar tuh gitu tuh, copot. Kemudian fa'azalahu, copot, wasta'mala alaihim Ammaran. Kemudian diganti oleh Ammar, sahabat Ammar. Fasyakau, mereka mengeluhkan hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Salah satu dari keluhannya ataupun laporannya adalah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu kalau sholat nggak baik, la yuhsinu yusalli, sholatnya nggak benar. Masya Allah. Padahal sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan salah satu pemanah, ahli pemanah dia. Fa arsala ilaihi, maka dipanggil ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, maka Umar berkata, ya Aba Ishaq, wahai bapaknya Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Ini orang-orang pada ngeluh, mengadukan, bahkan menuduh kamu, annaka la tuhsinu tusalli, kamu salatnya enggak baik. Nah, faqala, maka dia menjawab, amma ana wallahi, saya demi Allah, gitu kan. Fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sungguh demi Allah salat bersama mereka, mengimami mereka seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ukhrimu anha, enggak saya kurangin. Kemudian mengasih contoh. Usolli raq'atayil isya. Saya sholat 2 sholat isya. Isya itu apa sih artinya? Isya itu malam. Makanya kalau makan malam bahasa Arabnya ta'asya. Ta'asya. Saya 2 sholat di malam hari. Berarti sholat maghrib dan isya. Gitu loh.
Karena kalau sholat fajar beda lagi, subuh kan. Jadi sholat di waktu malam yang wajib itu dua. Apa? Maghrib sama isya. Dia bilang gini, fa'arkudu fil ulayain, saya memanjangkan 2 rakaat pertama masing-masing itu. Sholat maghrib rakaat pertama saya panjangin, sholat isya rakaat pertama saya panjangin. Suratnya pastinya, ya kan? Wa ukhiffu fil ukhrayain, dan 2 rakaat kedua saya ringankan, nggak panjang. Masya Allah, Darmadi, makasih deh. Saya yang rakaat kedua maghrib saya ringankan, rakaat kedua sholat isya saya ringankan. Jadi dia meneruskan atau mengikuti Rasulullah seperti itu. Rasulullah kalau sholat maghrib dan isya itu rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua agak pendek. Memang harus begitu, jangan sama panjangnya. Misalnya kalau ayat ya, kalau surat misalnya, kalau rakaat pertama itu wadduha maghrib misalnya nih, maka carilah rakaat kedua yang lebih pendek dari wadduha. Bisa alam nasra, bisa qul ya ayyuhal kafirun. Kalau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, berarti yang pendek dari itu qul huwallah. Kan gitu kan? Begitu. Jadi panjang di rakaat pertama, pendek di rakaat kedua. Itu Rasulullah begitu. Dia kan mengklaim tadi kan, saya sholat bersama mereka seperti sholatnya Rasulullah. Contohnya dia bilang gitu, maghrib isya, kalau rakaat pertama saya agak panjang, rakaat kedua saya peringan. Itu ya. Faqala, maka Umar mengatakan gini, dzalika dzannu bika ya as-sahibak, itulah tuduhannya. Yang seperti itu katanya kamu nggak baik. Berarti mereka nggak tahu kan bahwa sholatnya Rasulullah seperti itu. Tapi Umar tetap mengutus, menyelidik. Istilahnya harus mendengar dari keluhan, habis itu mengkonfrontir. Tapi Umar juga ngutus orang ke Kufah. Fa arsala ma'ahu rajulan. Kemudian saat pulang ke Kufah, tapi juga diutus orang untuk menyelidik sana. Au rijalan, satu atau bahkan banyak orang. Ilal Kufah yas'alu anhu ahlal Kufah, agar mereka utusan ini, tim penyelidik, ini tim penyelidik nih, ini penyidik nih, Pak Fikri, BPKP, beliau tuh sering yang nyelidikin tuh. Diutus Umar mengutus penyidik dan penyelidik, suruh bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Falam yada' masjidan, maka setiap mereka masuk masjid, kemudian sebelum dia meninggalkan masjid, illa sa'ala anhu, dia akan bertanya ke jamaah masjid itu tentang Sa'ad. Bagaimana pendapatnya Sa'ad? Sa'ad ini gubernur di sana. Apa yang dikatakan oleh orang-orang di masjid-masjid itu? Wa yusnuna, mereka memuji. Iya, mereka memuji. Ma'rufan, bahwa dia orang baik. Memuji, Sa'ad orang baik. Gitu kan. Setiap masjid tanya ini, loh, kok kontras nih? Laporannya katanya jelek. Tapi begitu diselidik,
orang-orang penduduk ini katakan baik. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sehingga rombongan penyidik ini masuklah ke masjid miliknya kabilah Bani Absin. Faqama rajulun minhum, maka salah satu di antara jamaah masjid itu berdiri. Yuqalu lahu Usama ibnu Qadadah, namanya Usama ibnu Qadadah tadi yang berdiri. Yukna Aba Sa'dah, dipanggil lain atau nama kunyahnya atau nama panggilannya Abu Sa'dah. Apa yang dikatakan? Faqala amma idna syattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Kalau memang saya harus berkata jujur dan kamu harus memaksa saya berkata jujur, sesungguhnya saat ini la yasiru bis-sariyah, enggak pernah perang. Ini jelek ngomongnya ini satu orang ini. Penduduk Kufah ngomong baik, ini si Aba Sa'dah ini nggak pernah perang, dia nyuruh doang. Wah, pertama gitu kan. Wala yaqsimu bisawiyah, kalau bagi harta rampasan nggak sama, dibeda-bedain. Wah, gitu juga. Wala ya'dilu fil qadiyah, nggak adil dalam menentukan hukum. Ini orang ngomong begitu di depan utusan tadi penyidik sama di depan Sa'ad. Dia orang yang nggak pernah perang, nyuruh doang. Yang kedua, kalau bagi harta tidak rata, kalau mengadili tidak adil. Masya Allah. Qala Sa'dun, maka Sa'ad langsung langsung mengatakan begini. Amma wallahi, sungguh demi Allah, la ad'uwanna bisalasin, saya akan berdoa 3 hal. Ya gini, 3 hal. Dia difitnah gitu kan? Allahumma in kana abduka hadza kadziban, wahai Allah, jika ini hambamu ini, siapa tadi? Aba Sa'dah tadi, itu pembohong, qamariyaan wa sum'atan, dia hanya berdiri untuk biar dilihat orang, biar dipuji orang. Fa'atil umrah, saya minta panjangkan umurnya. Pertama nih, umurahu, fa'atil umurahu, panjangkan umurnya. Wa'atil faqrahu, panjangkan kefakirannya. Miskin. Iya, Pak, tua renta sampai tua renta dan miskin lagi. Wa'aridhu fitnah, seret ke dalam fitnah. Coba, gimana orang dia difitnah kan? Akhirnya dia doanya gitu juga. Boleh doa jelek kan? Hah? Boleh doa jelek. Ya, ini contoh. Ini. Ini ketika dia dizalimi kan? Makanya hati-hati dengan doanya orang zalim. Dia bilang gitu, saya akan berdoa 3 hal. Panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dan seret dalam fitnah. Wa kana ba'da dzalika, setelah itu lama, setelah berlalunya tahun demi tahun, gitu kan? Idza su'ila, ketika orang ini Abu Sa'dah ditanya, kamu kenapa kok begini amat? Apa kata dia? Syekhun kabir, saya sudah tua renta, maftunun, dan jatuh dalam fitnah,
Asobatni da'watu Sa'din. Saya tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Diijabah sama Allah. Diijabah sama Allah. Beda sama mubahalah beda itu. Mubahalah beda ya. Kalau mubahala kan masing-masing bersumpah masamnya. Kalau ini kan cuma mendoakan. Kalau mubahala itu saling mendukung argumen, kemudian membawa istri, membawa anak, membawa harta gitu, itu mubahala. Dan bersumpah. Kalau ini hanya berdoa. Akhirnya orang ini apa? Dia bilang gini, saya kena kutukannya, atau istilahnya kalau bahasa kita kena kutukannya Sa'ad. Ya. Saya tertimpa doanya Sa'ad. Qala Abdul Malik ibnu Umair ar-Rawi. Nah, perawi hadis ini meneruskan begini. An Jabir ibnu Samrah, fa ana ra'aituhu, dan saya melihat orang ini, perawinya ini, yaitu Aba Sa'dah tadi. Faqad saqata hajibahu ala ainaihi. Saya melihat orang ini kerut dahi ini, jidat ini, sampai menjulur nutupin mata, saking tuanya. Orang kalau udah tua itu udah koyor semua kan? Iya. Jadi sampai menggelambir, sampai nutupin matanya. Itu ibarat dari tua sekali. Udah mungkin ratusan mungkin umurnya. Lebih. Sampai segitu. Ini dia lagi bercerita nih rawinya. Dahinya, kerutan dahinya aja sampai apa bahasanya? Gelawir, nutupin mata. Gimana itu ya Allah, tuanya. Minal kibari, karena tuanya. Fa innahu yata'arradu lil jawari, dan yang lebih parah, dia suka godain cewek-cewek fituruk di jalan. Fa yaghmizuhunna, dan nyandahin, godain. Fitnahnya itu coba, udah tua renta, miskin, malah seneng yang godain cewek di jalan. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi hati-hati dengan orang soleh ya. Orang soleh itu jangan sekali-kali menyakiti hatinya. Kalau dia sudah doa, jangan. Bahkan dalam suatu riwayat, Rasulullah sendiri yang mendoakan, ya Allah, kabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah malah doa juga gitu. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan oleh Rasulullah, semoga semua doa yang dipanjatkan, hajat dunia dan akhiratnya, itu dikabulkan oleh Allah. Salah satunya ini doa untuk jelek ini. Coba, ya Allah. Siapa tadi namanya tuh? Abu Sa'dah. Nama lengkapnya Usamah ibnu Qatadah. Dipanggil Abu Sa'dah, berarti anaknya namanya Sa'dah. Jadi hati-hati ya. Ini karomahnya wali, karomahnya orang baik, maka hati-hati. Makanya kan dalam sebuah hadis, man 'ada waliyan, siapa yang memusuhi wali Allah, aku yang akan memerangi, kata Allah. Dan yang luar biasanya, wali itu ditutup sama Allah. Kita nggak tahu si A si B itu wali. Itu untuk apa? Biar kita itu sama semua orang menghormati. Jangan-jangan dia wali. Jangan sampai saya menyakiti hatinya.
Wali itu banyak yang mastur. Apa itu mastur? Ditutup sama Allah tentang kewaliannya. Kita nggak tahu. Loh, kita nggak tahu. Siapa tahu Pak Fikri? Allah senang sama Pak Fikri kan? Allah cintai. Jangan Pak Fikri wali. Lah, kalau saya nyakitin, kemudian Pak Fikri langsung ini Ustadz ini, katanya Ustadz. Apa? Hati-hati. Kita nggak tahu, maka itu banyak wali yang mastur namanya. Nggak tahu di antara kita ini kan. Haji Mehmet. Haji Mehmet wali. Lo bener. Ini kenapa wali itu ditutup sama Allah? Biar kita saling menghormati. Jangan sampai kita itu nyakitin orang meskipun dia pengemis. Nggak tahu. Tahu-taunya dia wali. Wali itu artinya orang yang beriman, istiqomah dalam ketakwaan sehingga Allah cinta. Wah, itu hati-hati. Banyak wali-wali yang mastur. Makanya ini sebagai apa? Ini dulu saat saya haji yang kedua 2015 itu saya baca manasiknya Kiai Soleh Darat Semarang, pakai bahasa Jawa tulisannya manasiknya. Setelah menerangkan tentang rukun wajibnya haji, sunnah, dia mengatakan gini, bahwa wali-wali Allah itu diundang sama Allah. Terserah Allah seperti apa menyampaikan Allah ke sana. Gitu ya. Sehingga saat haji banyak wali-wali Allah yang yang datang ke Mekah. Terus dia mengatakan, maka hati-hatilah kamu. Jangan berbuat sampai menyakiti orang, apalagi bertengkar dengan orang. Siapa tahu kamu malah bertengkar sama wali Allah. Dan habis itu yang keduanya, banyaklah minta sama orang-orang yang sedang haji. Karena kemungkinan yang kamu minta adalah wali-walinya Allah. Itu benar Pak, saya lakuin itu. Dirasanya damai sekali. Saya anggap semua orang ini wali semua itu. Termasuk saya kan sama istri. Jangan-jangan istri saya wali juga kan? Iya, benar. Jadi perasaannya tuh hanya menghormatin, ingin membantu. Udah ya sama istri ya sama jamaah itu perusahaan pengennya membantu aja. Kemudian yang kedua, hampir setiap orang ketemu saya minta doa Pak Fikri. Minta doa. Bilang gini ya, pernah saya sama orang Afrika. Syekh, doakan saya. Langsung doa panjang sekali. Habis itu ada orang dari Pakistan, saya minta lagi. Terus ada ibu-ibu tuh dari kalau logatnya dari Kalimantan kayaknya. Ibu dari mana? Dari Kalimantan. Mohon doakan saya. Langsung dia. Nggak nanya kamu dari mana, langsung aja. Amin gitu. Jadi saat 2015 saya haji itu perasaan ingin membantu orang, menolong orang. Karena apa? Ini wali-wali semua ini. Di depan saya wali-wali semua. Dan saya butuh doanya mereka. Gitu. Itulah namanya Allah tutup kewalian itu. Biar apa? Biar saling menghormati. Dan sebetulnya bukan di sana saja. Di lingkungan kita mesti ada orang yang disukain Allah itu. Ada yang dicintai Allah. Karena dia iman dan istiqomah dalam ketakwaan. Itu pasti ada. Pasti ada. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Jangan sakitin. Apalagi sampai mau fitnah nih. Ini kalau sudah memfitnah seperti ini,
sampai dicopot dari gubernur, kemudian dituduh sholatnya nggak bener. Gimana orang sahabat sholatnya nggak bener, lihat Rasulullah sholat. Hanya dia nyontohin, loh saya kalau sholat maghrib isya, rakaat pertama saya agak panjang, rakaat kedua saya pendek. Itu Rasulullah begitu sholatnya. Maka kalau kita sholat, kalau nggak jadi imam misalnya, atau sholat sendiri atau jadi imam, ya harus begitu. Rakaat pertama agak panjang, berarti carilah misalnya wasyamsi wadduhaha, rakaat keduanya wadduha, gitu loh. Lebih pendek itu. Yang terbalik. Kayak tadi misalnya subuh, itu tadi amma yatasaalun satu halaman. Nah, setelahnya itu setengah halaman tuh. Meskipun masih satu surat. Yang satu halaman dulu, jangan dibalik. Jangan qul huwallahu rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua. Itu kebalik itu namanya. Rakaat kedua harus lebih pendek, bukan harus, disunnahkan seperti saat ini, seperti salatnya Rasulullah. Rakaat kedua disunnahkan lebih pendek dari rakaat pertama. Tapi kalau saya lebih panjang, nggak apa-apa. Cuma itu namanya kamu nggak ngikutin Rasulullah, gitu. Itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan doanya orang terzalimi. Benar. Nah Umar copot itu, karena seorang pemimpin itu dia tegas sekali Umar. Nah setelah itu nggak diceritakan apakah diangkat lagi atau apa, saya nggak tahu. Nah itu di sini kisah ini Umar sebenarnya tahu atau tidak? Nggak tahu. Umar nggak tahu. Nggak tahu kalau itu sebenarnya begitu. Iya. Sesuai dengan Nabi nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Termasuk yang memfitnah juga nggak tahu itu ya. Oh yang memfitnah tadi kan si Dia juga nggak tahu kalau paman Nabi begitu gitu. Oh maksudnya Umar nggak tahu Nabi gitu? Bukan, artinya si yang memfitnah itu bapak mama sholatnya Nabi begitu. Oh iya, itu orang nggak tahu. Dia bukan sahabat kan? Bukan sahabat. Dia nggak tahu caranya salatnya Rasulullah seperti itu. Gitu. Makanya Umar mengutus, emang kamu begitu? Sholatnya nggak baik. Loh, saya sholat seperti ini. Ya itulah prasangkanya mereka yang nggak tahu. Kata Umar kan gitu. Mereka nggak tahu. Tapi Umar tetap ingin menyelidik tadi. Pak Fikri turunkan. Ada. Sebelum diselidiki itu udah copot dulu Umar tuh. Iya. Jadi karena hasutan itu. Jadi gini, prinsipnya Umar tidak ingin ada gejolak rame, gitu ya, gejolak. Jadi meskipun belum ada penyelidikan itu Umar, karena ini kan mungkin masif ya. Mungkin masif. Hanya diredam. Copot. Kemungkinan sementara, kemungkinan selamanya. Saya belum tahu di sini apakah sementara atau apa. Langsung copot. Tapi kalau dari bahasanya sih wasta'mala alaihim ammaran. Itu ista'mala kemudian memakai Ammar sebagai penggantinya. Mungkin sementara. Wallahu alam, saya belum tahu. Iya. Itu haknya presiden. Kan gitu ya. Kalau reshuffle itu kan mau ada ini asal ini mengganggu stabilitas nih. Padahal belum tentu, padahal rame doang di medsos gitu kan misalnya. Presiden bisa mereshuffle kan? Meskipun akhirnya tetap dijalankan
penyelidikan. Kan sering itu kan, tahu-taunya karena medsos rame, di reshuffle tuh. Tapi tetap diturunkan klarifikasinya. Nah itu meredam, namanya meredam lebih jauh keadaan. Manajemen kepemimpinan itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Wallahu a'lam. Jadi itulah keramatnya wali. Doanya, apalagi Sa'ad bin Waqqas dalam riwayat lain itu begitu. Nabi mengatakan, berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan semua permohonan Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.